korup apa gitu. Ya, sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat. Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP, organisasi jurnalisme investigasi global yang berfokus pada pemberitaan kejahatan terorganisir dan korupsi, menjelaskan alasan masuknya nama Joko Widodo dalam daftar tokoh dunia paling korup tahun 2024. Penerbit OCCRP, Drew Sullivan, mengatakan pihaknya tidak memiliki bukti kalau selama menjabat presiden, Jokowi melakukan korupsi demi keuntungan finansial pribadi. Namun, kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan lembaga anti korupsi di Indonesia. Bekas Gubernur Jakarta itu juga dikritik banyak pihak lantaran meremehkan lembaga pemilu dan peradilan di Indonesia demi menguntungkan ambisi politik keluarganya. Drew Sullivan menjelaskan, penghargaan OCCRP yang sudah berjalan selama 13 tahun diputuskan oleh panel juri ahli dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis yang memiliki pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi dan kejahatan. Tahun ini, pihaknya menerima lebih dari 55.000 pengajuan. Lantaran itu, OCCRP tidak mempunyai kendali atas siapa yang dicalonkan karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia. Begitupun dalam pencalonan Joko Widodo selaku mantan Presiden Indonesia. OCCRP memasukkan nominasi finalis yang memperoleh dukungan daring terbanyak dan mempunyai dasar untuk diikutsertakan. Kendati dalam beberapa kasus tidak ada cukup bukti langsung mengenai korupsi yang signifikan, namun ada persepsi yang kuat di kalangan masyarakat terhadap korupsi. Hal itu menjadi peringatan bagi mereka yang dicalonkan bahwa masyarakat memperhatikan dan peduli. Tahun ini, OCCRP menggelar Person of the Year, sebuah penghargaan yang menyoroti individu yang berbuat paling banyak dalam kejahatan dan korupsi secara global, sehingga merusak demokrasi dan hak asasi manusia. Adapun keputusan akhir untuk penghargaan Person of the Year ada di tangan para juri. Untuk 2024, penghargaan tersebut diberikan kepada Bashar al-Assad yang berperan dalam menciptakan ketidakstabilan di Suriah dan kawasan melalui jaringan kriminal, pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi. Proses seleksi akhir didasarkan pada penelitian investigasi dan keahlian kolektif jaringan OCCRP. Penghargaan tersebut menyoroti sistem dan aktor yang memungkinkan korupsi dan kejahatan terorganisir, namun juga berfungsi sebagai pengingat akan perlunya mengungkap ketidakadilan. Drew Sullivan menegaskan, ketika ancaman terhadap demokrasi, transparansi, dan kebebasan pers terus meningkat, OCCRP tetap berkomitmen untuk memberikan wawasan-wawasan kritis. Pihaknya pun akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi, serta memastikan transparansi dan inklusivitas. OCCRP berkomitmen untuk tetap fokus pada dampak yang ditimbulkan oleh para calon presiden dan pihak-pihak lain yang melanggengkan kejahatan dan korupsi, serta menyoroti peran mereka dalam melemahkan demokrasi dan masyarakat di seluruh dunia.